Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Meli Wulandari dengan NIM 2522147. Saya berasal dari kelas PTIK 2D, Prodi Pendidikan Teknik Informatika dan Komputer. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi rasulillah ajma'in. Puji syukur marilah kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita, yaitunya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan. Dan tak lupa selawat dan salam kita kirimkan buat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada video kali ini saya akan menjelaskan beberapa materi pada mata kuliah Sistem Basis Data dengan dosen pengampu Bapak Aryan Amanda MPDT. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan materi pada buku yang pertama. Buku ini berjudul Basis Data. Buku ini ditulis oleh Muhammad Fikri. Saya akan membahas materi pada bab 5, yaitunya SQL, Structured Query Language atau disingkat dengan SQL, yaitu bahasa yang biasa digunakan untuk mengakses data dalam basis data, atau bahasa internasional, yaitu bahasa umum yang selalu digunakan. Secara de facto, SQL merupakan bahasa standar yang digunakan dalam manajemen basis data relasional. Dan rata-rata semua server basis data menggunakan bahasa SQL dalam pemanajemenan datanya. Nah, sekarang kita akan membahas saya akan menjelaskan tentang sejarah SQL. SQL ini dimulai dari sebuah artikel seorang peneliti dari IBM yang bernama F. Ford. Beliau membahas tentang ide pembuatan basis data relasional pada bulan Juli 1970. Artikel itu juga membahas kemungkinan pembuatan bahasa standar untuk mengakses data dalam basis data. Bahasa itu kemudian diberi nama SQL atau Structured English Query Language. Setelah terbitnya artikel F. Ford tadi, IBM mengadakan proyek pembuatan basis data relasional yang berbasis bahasa SQL. Namun, karena permasalahan hukum mengenai penamaan SQL, IBM pun mengubahnya menjadi SQL. Untuk implementasi basis data relasional juga dikenal dengan sistem atau R. Di akhir tahun 1970-an muncul perusahaan yang bernama Oracle yang membuat server basis data populer yang bernama sama dengan nama perusahaan IBM. Dengan naiknya kepopuleran Oracle tadi, SQL juga ikut populer sehingga saat ini menjadi standar de facto menjadi standar de facto bahasa dalam manajemen basis data. Standarisasi SQL dimulai pada tahun 1986 yang ditandai dengan dikeluarkannya standar SQL dengan ANSI. Standar itu sering disebut dengan SQL 86 karena mulainya standarisasi SQL pada tahun 86. Maka dari itu standarisasinya itu disebut dengan SQL 86. Standar tersebut kemudian diperbaiki pada tahun 1989, kemudian diperbaiki lagi pada tahun 1992. Versi terakhir dikenal dengan SQL 92. Pada tahun 1999 dikeluarkan standar baru yaitu SQL 99 atau disebut juga SQL 99. Akan tetapi kebanyakan implementasi mereferensi pada SQL 92. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang pemakaian dasar. SQL atau Structured Query Language
adalah bahasa query yang standar yang digunakan sebagai suatu bahasa sederhana dan dasar yang memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan database, membaca, menulis, dan memperoleh informasi dari database. Meskipun sifatnya non-prosedural, lebih mudah bekerja dengan SQL daripada dengan kebanyakan bahasa pemrograman lainnya seperti PHP, Java, Python, dan lainnya. Namun kadangkala juga menyulitkan untuk beberapa kasus yang rumit bagi si user atau si pengguna yang baru mengenal SQL. Perintah atau statement SQL yang paling sederhana yang memungkinkan seorang user dapat menampilkan atau memperoleh data dari suatu tabel. Sesuai dengan namanya, dengan perintah select, seorang user dapat memilih data yang spesifik dari tabel untuk menampilkannya. Secara umum, SQL terdiri dari dua bahasa, yaitu Data Definition Ledger atau DDL dan Data Manipulation Ledger dan Data Manipulation Ledger atau DML. Implementasi DDL dan DML ini berbeda untuk tiap sistem manajemen basis data atau SMBD. Namun secara umum implementasi tiap bahasa memiliki bentuk standar yang telah ditetapkan oleh ANSI. Nah, berikut adalah SQL statement. Dan di sini terdapat select dan data retrieval. Pada DBML kita dapat memilih pencarian dengan insert, update, delete, dan merge. Dan selanjutnya DDL, kita dapat memilih pencarian create, alter, drop, rename, dan truncate. Dan selanjutnya DCL, kita dapat melakukan pencarian dengan commit, rollback, save point, grant, revoke. Dan berikut ada juga proses penginputan dari DDL tadi, DML. Selanjutnya, kita akan membahas SQL Select Statements. Beberapa tampilan yang bisa kita lakukan pada SQL Select Statements. Yang pertama, melihat seluruh isi tabel dengan menginputkan select from barang dan akan mengoutputkan atau mengeluarkan seluruh isi tabel pada barang. Selanjutnya, melihat sebagian dari isi tabel dengan menginput select beberapa jenis barang yang ingin ditampilkan, dan nanti akan keluar outputnya apa yang kita inginkan tadi. Selanjutnya, yang ketiga, menggunakan operator aritmatika, yaitu ada pembagian, perkalian, tambah, dan kurang. Lanjut menginput dan lanjut hasil keluarannya atau output. Selanjutnya, yang keempat, menggunakan kolom alias. Yang kelima tuh ada duplikasi baris. Yang keenam, menghindari duplikasi baris. Yang ketujuh, menampilkan struktur dari tabel. Yang kedelapan itu menggunakan rangkaian operator, dan yang terakhir yang kesembilan menggunakan karakter string. Dan ini hanya dapat dijalankan pada DBMS Oracle. Selanjutnya, restricting dan sorting data, yaitu atau membatasi data dan juga menguatkan data. Caranya dengan yang pertama menggunakan ketentuan where.
Dan berikut gambar dari kondisi pembanding. Selanjutnya bentuk kondisi pembanding lainnya. Selanjutnya ada juga kondisi logika yang digunakan ketika menentukan keadaan. Contohnya operator AND, jika semua kondisi benar, OR jika salah satu kondisi benar, dan NOT jika kondisi salah. Selanjutnya urutan ascending, yaitu pengurutan data berdasarkan abjad dari data depan A ke Z. Selanjutnya tuh ada urutan descending, yaitu pengurutan data berdasarkan abjad data dari belakang. Contohnya data yang berawalan Z menuju ke A. Selanjutnya single row fungsional, yaitu fungsi yang digunakan atau yang bekerja pada satu baris dan juga mengembalikan satu hasil per barisnya. Selanjutnya general function hanya bisa dijalankan pada DBMS Oracle, yaitu metode yang digunakan untuk mengoperasi data di database. Selanjutnya Coalesce, fungsinya untuk mengevaluasi nilai secara berurutan dan mengganti nilai kosong atau string kosong dengan nilai yang berbeda, namun tidak mengubah nilai yang kosong tadi. Selanjutnya tuh ada cache atau fungsinya untuk penganalisaan melakukan suatu operasi yang memeriksa setiap kondisi satu persatu dan mengembalikan nilai setelah menemukan kondisi pertama yang cocok. Selanjutnya decode. Fungsinya adalah untuk menggantikan nilai tertentu ke nilai yang spesifik. Selanjutnya multiple table yang berfungsi untuk menggabungkan on the fly dengan query dan mendapatkan datanya kembali. Selanjutnya group function berfungsi untuk menampilkan atau memilih sekumpulan data yang berdasarkan kelompok data tertentu, dan berikut tipe dari grup function. Dan berikut adalah fungsi tipe dari grup fungsional. Yang pertama tuh ada average, yaitu fungsinya untuk mencari rata-rata dari data. Selanjutnya yang kedua cout. Cout adalah untuk mencari banyaknya data pada sebuah data. Selanjutnya maksimum, yaitu untuk mencari nilai maksimum dari data. Selanjutnya minimum. Minimum ini untuk mencari nilai minimum atau nilai terkecil terendah dari data. Selanjutnya ada standar deviasi, yaitu untuk menghitung standar deviasi dari sekumpulan data. Dan selanjutnya ada nilai sum untuk mencari total nilai dari data atau total jumlah dari sekumpulan data. Dan yang terakhir variance, fungsinya untuk menghitung nilai variance dari sekumpulan data. Selanjutnya subqueries, yaitu query di dalam query, maksudnya seleksi data berdasarkan hasil data yang sudah ada. Selanjutnya tuh initial, yaitu penampilan pemeriksaan data. Selanjutnya yang terakhir pembuatan view, yaitu objek dalam database yang berisikan sekumpulan kolom yang dihasilkan dari perintah select. Fungsinya adalah untuk mempermudah query yang kompleks. Selanjutnya saya akan menjelaskan materi pada buku sumber saya yang kedua. Buku ini berjudul Sistem Basis Data yang ditulis oleh Raisa Amanda Putri, Eskom MTI.
Pada pembahasan kali ini saya akan menjelaskan perancangan basis data. Yaitu apa sih dimaksud dengan perancangan basis data? Yaitu dengan cara mendesain basis data yang baik, yang dapat disimpan secara konsisten dan dapat diambil kembali atau diupdate dengan mudah, tidak ribet, dan pengambilan datanya juga cepat. Berikut faktor pertimbangan dalam proses perancangan database. Yang pertama, jumlah tabel yang diinginkan. Contoh, seorang klien, beliau adalah seorang dosen. Tentu data yang akan dimasukkan bersangkutan dengan kampus atau perguruan tinggi. Nah, untuk database-nya tentu adalah dosen itu sendiri, mahasiswa, NIM, mata kuliah, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada relasi atau hubungan tabel, yaitu keterkaitan data satu dengan data yang lainnya, dan hubungan itu harus benar-benar nyata atau asli. Contohnya hubungan antara mahasiswa dengan mata kuliah, dan di sana terdapat dosen yang mengampu pada suatu mata kuliah itu. Selanjutnya yang ketiga, banyaknya field atau kolom pada setiap tabel. Contohnya database mahasiswa ada atributnya, NIM, kelas, dan lain-lainnya. Selanjutnya yang ketiga, primary key. Memilih salah satu kolom yang dijadikan sebagai kata kunci atau kolom yang kita rasa unik. Yang kelima, kendala, yaitu meneliti kendala-kendala apa yang akan terjadi nantinya. Adapun masalah penyimpanan data pada skema relasional yang diantaranya, yang pertama ada redundansi, yaitu penyimpanan data atau informasi yang berulang-ulang kali yang menyebabkan pemborosan ruang penyimpanan, dan sistem basis data mengelola atau mengatur agar penyimpanan data hanya satu kali. Selanjutnya yang kedua, anomali pembaruan, yaitu salinan data ganda atau data yang sama dan itu yang akan diperbaharui. Selanjutnya yang ketiga, anomali penyisipan, yaitu satu-satunya relasi dalam basis data. Yang keempat, anomali penghapusan, yaitu contohnya mahasiswa yang memutuskan atau berhenti pada suatu mata kuliah, maka dosen yang mengampu itu pun tidak akan ada sangkutannya atau hubungannya dengan mahasiswa tadi. Selanjutnya, proses perancangan pada basis data dibagi menjadi beberapa langkah, yaitu yang pertama, analisis kebutuhan, yaitu memahami data apa yang akan disimpan dalam basis data. Maksudnya, mencari tahu kebutuhan apa yang diinginkan oleh si pengguna nantinya dari basis data. Perancangan ini akan melibatkan diskusi dari kelompok-kelompok pengguna. Selanjutnya yang kedua, perancangan basis data konseptual, yaitu mengembangkan atau membuat deskripsi tingkat tinggi dari data yang akan disimpan dalam basis data, atau data yang sangat cocok dengan cara si pengguna dan pengembang memikirkan data. Selanjutnya yang ketiga, desain basis data logis, yaitu pertimbangan dari DBMS untuk mengimplementasi. Yang ketiga, desain basis data logis, yaitu pertimbangan dari DBMS untuk mengimplementasikan desain basis data dan mengubah desain data konseptual menjadi skema basis data dalam model data DBMS yang dipilih. Selanjutnya masuk kepada pembahasan bab 6, yaitu normalisasi. Normalisasi adalah proses di mana dapat
mengedekomposisi atau membagi relasi menjadi lebih dari satu relasi untuk menghilangkan anomali dalam database relasional. Dan ini adalah proses langkah demi langkah, dan setiap langkah itu dikenal dengan bentuk normal. Berikut istilah penting dalam teknik normalisasi. Yang pertama, feed atau atribut kunci. Setiap file selalu terdapat kunci dari file berupa satu feed atau satu feed yang dapat mewakili record. Yang kedua ada candidate key, yaitu kumpulan atribut minimal yang secara unik mengidentifikasi sebuah baris yang fungsinya sebagai calon primary key. Selanjutnya ada composite key, yaitu kunci kandidat yang berisi lebih dari satu atribut. Yang keempat ada primary key, yaitu kandidat key yang dipilih untuk mengidentifikasi baris secara unik. Selanjutnya yang kelima ada alternate key, yaitu kandidat key yang tidak dipilih sebagai primary key. Yang keenam, foreign key, yaitu kunci di tabel lain yang terhubung dengan primary key pada sebuah tabel. Adapun manfaat dari normalisasi, yang pertama, menghasilkan tabel yang lebih kecil dengan baris yang lebih kecil. Yang kedua, pencarian, pengurutan, dan membuat indeks lebih cepat karena tabel lebih sempit dan lebih banyak baris cocok pada halaman data. Yang ketiga, menghasilkan lebih banyak tabel dengan memecah tabel asli. Dengan demikian, bisa ada lebih banyak indeks berkerumun, dan karenanya ada lebih banyak fleksibilitas dalam menyetel query. Selanjutnya yang keempat, pencarian indeks umumnya lebih cepat karena indeks cenderung lebih sempit dan lebih pendek. Yang kelima, semakin banyak tabel memungkinkan penggunaan segmen yang lebih baik untuk mengontrol penempatan fisik data. Yang keenam, ada lebih sedikit indeks per tabel dan karenanya perintah modifikasi data lebih cepat. Yang ketujuh, ada sejumlah kecil nilai nol dan redundansi. Ini membuat basis data lebih kompak. Yang kedelapan, anomali modifikasi data berkurang. Dan yang terakhir, yang kesembilan, secara konseptual lebih bersih dan lebih mudah untuk dipertahankan dan diubah seiring perubahan kebutuhan. Adapun di sini ketergantungan pada normalisasi. Ketergantungan atau dependensi merupakan konsep yang mendasari normalisasi. Dalam basis data, dependensi atau ketergantungan lebih sering disebut fungsional dependensi atau ketergantungan fungsional, yang digunakan untuk menggambarkan hubungan, batasan, keterkaitan antara atribut-atribut dalam sebuah relasi. Atau lebih jelasnya, nilai dari suatu atribut dapat menentukan nilai dari atribut yang lain. Contohnya yaitu untuk NIM dan nama mahasiswa. NIM secara fungsional menentukan nama mahasiswa, karena untuk setiap NIM yang sama maka nilai nama mahasiswanya juga sama. Dependensi dapat dibagi ke dalam 3 jenis, yaitu yang pertama, full dependency atau ketergantungan penuh, yang menunjukkan jika terdapat atribut A dan B dalam satu relasi di mana B memiliki ketergantungan fungsional secara penuh pada A, tapi B tidak memiliki ketergantungan terhadap sub pada A. Yang kedua, partial dependency atau ketergantungan sebagian. Ketergantungan parsial atau sebagian memiliki dua atribut dari A untuk menentukan B. Namun untuk menentukan B tidak harus dua atribut
Artinya, jika salah satu atribut A yang menentukan B dapat dihilangkan, namun tidak merubah arti relasi dan masih tetap berrelasi ketergantungan. Yang ketiga, transitive dependency atau ketergantungan transitif, biasanya terjadi pada tabel hasil relasi atau kondisi di mana terdapat 3 atribut A, B, dan C. Kondisinya adalah A tergantung pada B dan B tergantung terhadap C. Maka C dikatakan sebagai transitive dependency terhadap A melalui B. Adapun tahapan pada normalisasi, yang pertama tidak normal atau unnormalized. Pada tahap ini diambil seluruh data yang ada dan yang diperlukan dalam database itu sendiri. Misalnya pada contoh tabel nilai mahasiswa, datanya terdiri dari NIM, nama mahasiswa, alamat mahasiswa, dan lainnya. Selanjutnya dimasukkan ke dalam tabel, dan cara selanjutnya mengelompokkan atau mengumpulkan semua kode dengan data yang sama yang dikumpulkan pada suatu kolom, dan begitu seterusnya mengelompokkan semua kode-kode dengan data yang sama pada satu kolom, dan hasilnya akan terlihat rapi dan tertata. Selanjutnya yang kedua, normal 1 atau 1NF. Pada tahap ini membagi seluruh data yang diperlukan menjadi beberapa bagian berdasarkan jenis data tersebut. Tabel itu bisa dikategorikan sebagai tabel 1NF jika di setiap baris rekod hanya memiliki satu value. Hasil transformasi dari unnormalized form ke 1NF berikut tabel hasilnya. Dan yang ketiga, normal 2 atau 2NF. Pada tahap ini membagi berdasarkan jenis dan memberikan primary key pada masing-masing tabel. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 2NF jika tabel sudah dalam keadaan 1NF dan setiap kolom di dalam tabel itu fungsional dependensi kepada semua key atau full dependensi, bukan hanya kepada salah satu key atau partial dependency. Berarti harus ditentukan terlebih dahulu key yang ada di dalam tabel. Dari tabel tadi ditentukan bahwa ada 2 kandidat key yang tersedia dalam tabel tersebut, yaitu NIM ditambah kode mata kuliah dan NIM, dan ditambah lagi nama mata kuliah. Setelah dipilih dari kedua kandidat key, maka kita pilih yang paling efisien yang akan menjadi primary key, yaitu NIM dan juga mata kuliah. Setelah itu kita tentukan fungsional dependensi yang ada di dalam tabel Setelah kita mendapatkan semua tabel fungsional dependensi, maka untuk mengubah tabel 1NF menjadi 2NF harus dipindahkan kolom yang bergantung hanya kepada salah satu dari key ke dalam tabel baru, sehingga saat itu tabel terpisah. Dan yang terakhir adalah normal 3 atau 3NF. Pada tahap ini membagi menjadi lebih terperinci untuk menghindari terjadinya redundansi. Sebuah tabel bisa dikategorikan sebagai tabel 3NF jika tabel sudah dalam 2NF dan setiap kolom yang bukan key harus fungsional dependensi dengan primary key-nya. Bisa dilihat di dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan. 3NF bisa dilihat di dalam tabel nilai dan tabel mata kuliah sudah memenuhi persyaratan 3NF. Tetapi di dalam tabel mahasiswa terdapat kolom yang bergantung bukan kepada key-nya, yaitu nama dosen dan status dosen.
dan itu menunjukkan bahwa tabel mahasiswa belum memenuhi persyaratan menjadi 3NF. Nama dosen dan status dosen itu fungsional dependensi kepada ID dosen, yang diketahui bahwa ID dosen itu bukanlah sebuah primary key. Maka, untuk memenuhi tabel nilai ke dalam bentuk 3NF harus ditempatkan kolom yang fungsional dependensi, bukan kepada key-nya ke dalam tabel yang baru, sehingga bentuk tabel menjadi terurut. Mungkin hanya sekian penjelasan materi dari saya. Terlebih terkurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.